Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai Martapura yang ada di Kalimantan Timur, yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 dan berakhir sekitar abad ke-7. Nama Kerajaan Tarumanegara sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh lebat di sekitar Sungai Citarum. Pada zaman dahulu, tanaman ini sering digunakan masyarakat setempat sebagai pewarna kain tenun dan pengawet pakaian. Selain itu, di era Kerajaan Tarumanegara terkenal pengekspor terbesar tanaman Citarum. Bahkan tanaman ini menjadi komoditi terbesar Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi wilayah Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Bahkan Tarumanegara memiliki pengaruh besar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ibu kota Kerajaan Tarumanegara adalah Sundapura, sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bekasi. Penguasa Tarumanegara. Raja yang tercatat dalam prasasti hanya satu orang, yaitu Raja Purnawarman, yang namanya disebut dalam prasasti Ciaretum, prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Jambu, dan prasasti Tugu. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam sumber primer berupa prasasti. Raja Purnawarman memerintah di Kerajaan Tarumanegara selama 39 tahun, yakni mulai tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Ia merupakan raja yang mampu melegitimasi kekuasaan dengan merujuk Dewa Wisnu sebagai salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu. Hal ini dibuktikan Raja Purnawarman memiliki telapak kaki serupa dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memerintahkan penggalian kali untuk mengendalikan banjir dan juga untuk irigasi persawahan, yang membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman dari bencana banjir. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa, dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi, dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang, animisme, dinamisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan sepanjang 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya sangat tertata rapi. Selain itu, kehidupan budaya pada masa itu sudah berada di dalam taraf tinggi, yang ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Data arkeologi. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu prasasti Ciaretum, prasasti Pasir Koleangka, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu,
Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidang Hiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun berasal dari desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Ditemukan di aliran sungai Ciaruteun, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Ciampera. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Prasasti Ciaruteun A yang bertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, terdiri dari 4 baris puisi India, irama Anustup. Dan Prasasti Ciaruteun B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Telapak kaki yang ada di prasasti diyakini telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti ini menyatakan legitimasi Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu. Telapak kaki Purnawarman dibuktikan dengan 4 baris puisi berirama Anustup, berbunyi Pikrantasa Vanipatih Srimatah Purnawarmanah Tarumanagarenddrasa Pisnor Iva pada Divayam. Artinya, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma atau Tarumanagara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciaruteun, kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Dan terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, alih bahasa dari Farman, serta tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya. Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik. Kemudian pada tahun 1903, prasasti ini dikembalikan ke tempat semula. Dan pada tahun 1981, barulah prasasti ini dilindungi. Prasasti Pasir Jambu. Prasasti Pasir Jambu juga dikenal dengan nama Prasasti Kole Angka. Lokasi Prasasti Pasir Jambu di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet Sadeng Jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rick yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran 2-3 meter tiap sisinya. Tertulis dalam huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Alih aksara dari prasasti ini yaitu Srimandata Kretatno Narapatir Asamo Yahpura Tarumayam Namna Sri Purnawarma Prakura Purasa Bedadya Pikrayata Farmo Tasedyam pada Pinbat Badya Pyam Arina Garut Sada Ne Nitya Daksam.
Baktanam, Yandripanam, Bhavati, Sukakaram, Salyabutam, Ripunam. Arti dari aksara ini yaitu gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju jirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Dari prasasti ini dijelaskan bahwa Raja Purnawarman menggunakan baju zirah ketika berangkat berperang melawan musuh-musuhnya. Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa baju zirah sudah dikenal dan digunakan prajurit di tanah Jawa pada abad ke-5. Dengan demikian, teknologi pertambangan dan metalurgi di tanah Jawa sudah sangat maju pada saat itu. Karena untuk membuat baju zirah dibutuhkan besi yang sangat banyak dan teknologi untuk membentuknya menjadi baju zirah. Prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi atau prasasti tapak gajah dinamakan prasasti tapak gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Prasasti kebun kopi ditemukan di desa Cieruteun, Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad ke-19 oleh N.W. Huppermans. Tertulis pada bongkahan batu andesit rata dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tulisan pada prasasti ini sulit untuk dibaca. Ali aksara Jaya Pisalasya Tarumendrasa Hastina Aira Patabasya Vibatibdam Padadiaya, yang artinya di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Telapak kaki gajah menggambarkan telapak kaki gajah Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah merupakan hewan sakral yang menjadi alat transportasi Dewa Wisnu. Dalam hal ini, Raja Purnawarman melegitimasi bahwa memiliki piaraan gajah seperti Dewa Wisnu miliki. Prasasti Pasir Alwi. Letak prasasti Pasir Alwi berada di lereng selatan Pasir Alwi di daerah hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Orang pertama yang menemukan prasasti Pasir Alwi adalah N.W. Huppermans pada tahun 1864 Masehi. Sampai saat ini prasasti Pasir Alwi tidak ada yang mampu membaca dikarenakan menggunakan huruf sangka atau huruf ikal. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Kampung Muara, Desa Cieruteun, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Huppermans. Kemudian diperkuat oleh beberapa laporan seperti J.F.G. Brummund pada tahun 1868, P.J. Fett tahun 1878, R.D.M. Verbeek pada tahun 1889, C.M. Pleite tahun 1905, dan N.J. Krum
tahun 1915. Ukuran prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 kali 1,4 kali 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini prasasti ini belum dapat dibaca sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Alwi dan Ciaruteun B. Selain itu, pahatan dari prasasti sudah mulai aus sebab waktu yang sudah cukup lama. Prasasti Cidang Hiang atau prasasti Munjul. Prasasti Cidang Hiang atau prasasti Munjul atau prasasti Lebak ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Lokasinya masih in situ. Ditemukan di tepi sungai Cidang Hiang. Orang yang pertama kali menemukan prasasti Cidang Hiang adalah Tubagus Ruslan pada tahun 1947. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa dengan mentrum anustup. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara pahat dengan kedalaman goresan hingga 0,5 cm. Tampak keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini, namun tulisan masih dapat dibaca. Dalam prasasti ini dapat diketahui bahwa era Raja Purnawarman, wilayah Banten termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Alih aksara dari prasasti itu yaitu Vikranto Yampanipatih Prabu Satya Parakramah, yang berarti inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari raja di dunia. Narendra Dava Jabutena Srimatah Purnawarmanah, yang berarti yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman. Ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Palawa, dalam bentuk sloka dengan metrum anustup. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti ini berisi tentang penggalian sungai Candrabaga di Bekasi dan Kali Gomati atau Kalimati di Tangerang sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya atau tahun 417 Masehi. Penggalian sungai ini bertujuan menghindari bencana alam banjir masa pemerintahan Purnawarman dan mengantisipasi kekeringan karena kemarau panjang. Setelah penggalian selesai, Sang Raja Purnawarman mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Para sejarawan kemudian membuat perkiraan, bila seekor sapi dimakan 100 orang, maka penduduk yang ada di sekitar kawasan ini 15 abad lalu sudah ratusan ribu jiwa. Ketika melakukan penggalian tersebut, kebijakan permukiman disusun berdasarkan prinsip keseimbangan ekologi. Sang Raja melarang rakyat mengeruk rawa-rawa karena merupakan kawasan resapan air. Berita asing.
Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan Pa Hien, penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku berjudul Pa Kuo Chi, menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi di Yepoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Pa Hien datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo atau Kerajaan Tarumanegara dan singgah di Yepoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535 utusan kerajaan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan kerajaan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Demikian video tentang Kerajaan Tarumanegara. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.